Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas untuk Kaspa dan juga Zerebro. Udah banyak banget yang minta dibahas untuk token ini. Sebelum kita bahas, kita mau informasikan dulu ya, ada campaign terbaru datangnya dari Gate.io, yaitu campaign Snowball Village Rally. Campaign ini khusus untuk pengguna Gate.io baik yang baru ataupun yang lama. Caranya untuk ikutin campaign ini, teman-teman tinggal melakukan deposit untuk new user, ya, registrasi, KYC, and then deposit. Lakukan trading minimum 100 dolar, teman-teman akan berpeluang mendapatkan 10 dolar sebagai reward di awal kalian melakukan pendaftaran. Ingat, campaign ini hanya sampai 22 Januari 2025. Jangan lupa klik daftar, nanti linknya aku akan sertakan di kolom deskripsi. Silakan diregister untuk campaign Snowball Village Rally ini, and then selesaikan misi-misinya. Ada beberapa misi, ada misi 1, ada misi 2. Di misi 2 ini teman-teman diminta untuk melakukan trading di market spot ataupun di market futures ya. Di beberapa token saja, kayak GT token, XRP, Dogecoin, ataupun SUI dan juga PP. Itu, yang paling banyak volume tradingnya akan mendapatkan reward. Syarat dan ketentuannya berlaku, silakan cek link di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Oke, kita akan bahas hari ini Kaspa. Hari ini Kaspa diperdagangkan di kisaran level 0,14 dolar. Token ini tiba-tiba udah mendekati maksimum supply, guys. Jadi Kaspa punya maksimum supply sampai 24,7 miliar token KAS atau koin KAS. Di mana saat ini yang beredar adalah sekitar 25,5 miliar koin ya. Jadi udah mau mencapai maksimum supply. Project ini itu menggunakan konsensus proof of work. Artinya koin ini bisa di mining dengan alat read mining sama seperti kita melakukan mining sama Bitcoin gitu. Dan kalau kita lihat sih di pembaruan terbaru ya, mereka udah mencapai sekitar 100 juta blok. Jadi bisa dibilang memang use case dan juga user dari Kaspa semakin lama semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dia bahkan sudah mencapai dalam top performance-nya ya selama 2 tahun terakhir. Dan menurut saya fase yang terjadi pada Kaspa saat ini merupakan fase konsolidasi. Fase rebalancing lah untuk nilai atau harga dari Kaspa itu sendiri. Berita terbarunya, Kaspa juga baru aja bisa untuk dibeli di Achelmy Pay. Achelmy Pay adalah salah satu platform tempat teman-teman bisa membeli aset kripto dengan beberapa metode pembayaran di fiat. Kayak pakai credit card, pakai debit, pakai mobile wallet yang sudah tersedia lebih dari 173 negara gitu. Jadi Kaspa sudah bisa dibeli di Achelmy Pay. Itu artinya adalah peluang untuk orang-orang top up ataupun memiliki token Kaspa cenderung lebih besar. Jadi ini sebuah berita yang bagus. Selain itu juga ada upgrading terbaru yang dilakukan oleh Kaspa ya, di mana Crescendo Upgrade atau Crescendo Hard Fork ini memang sudah diinisiasi sejak bulan Agustus 2024 lalu dan sekarang masih running sampai sekarang. Artinya masih ada dalam proses untuk upgrade ini, teman-teman. Jadi sekarang kita dalam fase additional features ya, dan juga nanti akan ada hard fork version, di mana hard fork ini gunanya adalah untuk meningkatkan secara kecepatan transaksi yang terjadi pada Kaspa. Kalau kita lihat sih mereka sudah mengumumkan project ini itu bisa diikuti oleh siapapun developer dari Kaspa ya. Bahkan ada spesifikasi untuk PC yang mereka harus miliki, kayak harus 8 core CPU, kemudian RAM-nya minimum 16 GB, SSD punya 256 GB. Jadi sudah ada nih untuk spesifikasi bagi para developer yang pengen turut serta dalam partisipasi upgrading yang dilakukan.
Gitu. Jadi sebenarnya sih untuk saat ini Kaspa sedang develop mereka punya project. Sebelumnya Kaspa ini sudah sukses melakukan upgrade namanya adalah Rusty Kaspa. Ya, ini sudah berhasil diselesaikan di tahun lalu 2024 dan waktu itu Kaspa benar-benar berada dalam all time high-nya. Nah, sekarang ini adalah upgrade berikutnya nih. Saya nggak tahu ini upgrade udah kesekian kalinya ya untuk Kaspa, tapi yang pasti upgrade ini tujuannya untuk meningkatkan kecepatan yang dimiliki. Dari sebelumnya adalah 1 blok per detik ya, sekarang menjadi 10 blok per detik gitu. Dan upgrading ini sih harusnya bisa meningkatkan kecepatan dari pemrosesan transfer ataupun transaksi yang ada di jaringan dari Kaspa. Itu ya. Upgrade-upgrade terbaru, kemudian gimana impact-nya terhadap harga. Kalau kita lihat Kaspa udah mulai menunjukkan indikasi reversal. Di perdagangan kemarin Kaspa lumayan meningkat, aku perhatikan sampai belasan persen gitu. Kalau kita ukur dia udah naik sekitar 41% sejak bottoming di kisaran 13 Januari gitu, dan udah lumayan sih teman-teman. Dan dari bigger picture-nya sendiri, jika kita melihat Kaspa di daily time frame sebenarnya cuma masih bergerak konsolidasi. Dari saya sih outlook saya jangka panjang ya untuk Kaspa ini agak perlu teman-teman pertimbangkan. Kenapa? Kalau kita lihat Kaspa ini sudah breakdown dari mereka punya rising wedge pattern. Jadi sorry ya, rising wedge. Nah, rising wedge pattern ini adalah pola yang sering muncul ketika fase bullish mendekati akhirnya. Jadi ini adalah pola yang cukup identik lah sama pola yang terbentuk pada Kaspa. Ya, jadi Kaspa sudah menyelesaikan mereka punya rising wedge. Terakhir kali dia mencapai all time high-nya di kisaran level $0,2. Itu, and then dia koreksi lumayan signifikan, turun sampai 0,1. Dan sekarang Kaspa mencoba buat recover. Gimana nih, apakah Kaspa bakalan bisa melampaui mereka punya falling wedge atau justru rising wedge ya, apakah mereka justru malah akan kembali terpuruk? Kalau dari saya sih melihat ke depannya, kalau Kaspa mau bullish agak tinggi, mereka harus menunjukkan kepada market maka kalau ready ya untuk bullish. Kalau mereka belum ready, maka ya kemungkinan masih bisa koreksi sih. Level konfirmasinya, level resistance penting yang harus ditembus oleh Kaspa adalah di 0,195. 0,19516. Itu merupakan area level resistance yang paling tinggi, yang paling penting untuk saat ini untuk Kaspa. Kalau Kaspa menunjukkan indikasi yang kuat untuk bullish, dia harus melampaui area tersebut. Di sana ada pola terbentuk yaitu double bottom. Konfirmasi kenaikan Kaspa bisa saja mencapai level 0,32 ya untuk kenaikan jangka menengah andai kata kalau Kaspa mampu melampaui level 0,19 tadi. Gitu. Dari sudut pandang volume sebenarnya nggak terlalu tinggi, smart money juga nggak terlalu signifikan kenaikannya. Kalian harus ingat bahwa Kaspa ini market cap-nya makin lama makin gede. Artinya apa? Artinya momentum buat dia naik tinggi itu akan terhalangi dengan market cap yang besar ini, teman-teman. Akan lebih banyak dana yang dibutuhkan gitu. Jadi Kaspa nggak akan seimpulsif yang terjadi pada periode 2024 seperti yang lalu. Ya, dan sekarang sih harusnya Kaspa akan bergerak cukup sempit ya, di dalam range yang cukup sempit lah. Seperti itu. Kalau Kaspa gagal nembus level 0,198 something ini, ya berarti Kaspa mungkin saja tidak akan mencapai all time high yang baru. Gitu. Dari saya sih melihat momentum dari Kaspa ini memang masih ada buat rally. Gitu. Jadi selama fasenya masih bagus, trennya masih bagus, Kaspa belum breakdown dari area $0,095 ini, ya mana-mana aja sih teman-teman. Jadi ini adalah resistance atau support yang sangat penting untuk Kaspa. Gitu teman-teman bisa note ya 0,095. Kalau dia breakdown dari level tersebut, itu adalah sinyal negatif untuk Kaspa. Kemungkinan bereaksi nih sebuah pattern yang memang sudah terbentuk yaitu rising wedge ya. Kemungkinan akan bereaksi dan membuat Kaspa koreksi lebih dalam. Itu. Next kita akan bahas Zerebro.
Hari ini Cerebro diperdagangkan di level $0,28. Cerebro ini punya maksimum supply 1 miliar token ya dan sudah mencapai maksimum supply-nya. Dia running di jaringan dari Solana. Project Cerebro ini adalah project yang dibikin lewat Pump Fund, salah satu platform tempat kita bisa membuat token dan juga langsung melistingnya sehingga bisa diperdagangkan oleh banyak orang gitu. Cerebro itu murni bergerak lewat AI. Jadi mereka di-develop, dibikin, kemudian juga apa ya namanya, postingan-postingan di sosial medianya di-update itu menggunakan AI sepenuhnya. Kalau kalian lihat dari penjelasan dari Google ya, kita pakai AI, teman-teman. Cerebro adalah mata uang kripto yang bisa dilihat di CoinMarketCap. Cerebro juga merupakan sistem AI otonom. Otonom itu berarti otomatis. Dia otomatis digerakkan sama AI yang membuat, mendistribusikan, dan menganalisis konten di platform sosial yang mana semuanya dilakukan independen tanpa pengawasan manusia. Jadi bayangin dia AI, sepenuhnya AI. Postingan-postingan yang kalian lihat di Twitter ini semuanya AI. Itu di-develop langsung sama mereka punya AI yang otomatis memberikan postingan, membuat memes, membuat apa namanya, gambar-gambar, video, dan juga cuitan itu semuanya dengan AI. Jadi semuanya otomatis. Jadi kalau teman-teman melihat project seperti ini hype, saat ini memang banyak sekali project-project AI yang sedang hype ya. Narasinya macam-macam, perkembangan AI itu macam-macam, teman-teman. Tapi kalau menurut saya sendiri, ya kenapa nggak suruh AI buat beli aja Cerebro kalau memang semuanya pakai AI gitu. Jadi kalau nggak ada unsur manusia, semuanya kayak robotik gitu ya teman-teman. Menurut saya tuh nggak seru karena robot nggak punya emosional ya. Jadi ya itu. Secara pergerakan dari Cerebro dia baru listing ya, itu di kisaran 2024 bulan Juli kemarin. Sempat hype sampai puncaknya di bulan November. And then sempat konsolidasi cukup panjang, ya kan, all time high setelah itu di kisaran Januari awal, dan sekarang udah mulai koreksi cukup signifikan dalam. Dari saya sih nggak ada yang bisa kita banyak bahas ya dari Cerebro secara fundamentalnya. Dari supply juga mereka udah maksimum supply. Dilihat dari price action, Cerebro ini sebenarnya technically masih bergerak sideways, tapi sangat volatile. Dia bergerak di antara range $0,5 sampai dengan $0,2. Saat ini pergerakan Cerebro ada di area support kisaran $0,2. Menurut saya level sekarang terbilang level yang cukup menarik ya kalau teman-teman memang suka untuk mencari koin-koin yang berada di harga support. Saat ini Cerebro ada di atas support, sedikit di atas support. Secara pergerakan menurut saya cukup menarik ya di perdagangan 3 hari terakhir sejak 15 Januari sampai dengan 13 Januari ada volume yang lumayan signifikan pada Cerebro diimbangi dengan volatilitas yang terjadi pada marketnya. Tapi kalau kalian perhatikan dari smart money-nya itu kecil banget teman-teman. Artinya apa? Artinya memang ada peningkatan jumlah adopsi dari para retail membeli Cerebro. Kayaknya influencer-influencer yang kalian tonton itu udah berhasil bikin kalian beli ya Cerebro dan juga lirik token ini. Padahal sebenarnya dari token ini itu nggak ada prospek, maksudnya nggak ada project yang mereka kerjakan, nggak ada use case yang mereka bikin, semuanya otonom dengan AI. Paling koin ini naik karena ada sentimen AI. Ya itu aja sih teman-teman. Jadi secara movement investor juga lambat laun juga bakalan tahu nih project ini ya ada, tapi sebenarnya secara use case mereka zero, teman-teman. Kalau kita perhatikan sih dari saat ini ya berada di atas support sih, tapi ya waspadalah buat teman-teman yang pengen masuk, jangan lupa pasang stop loss ya di kisaran 0,25 adalah area yang cukup ideal buat teman-teman pasang stop loss andai kata teman-teman masuk di harga sekarang. Gitu. Ekspektasinya tentu saja adalah adanya pump atau peningkatan ya dengan level terbaik untuk taking profit adalah di 0,55. Tapi saya sendiri lebih kayak prefer kalau teman-teman udah dapatin cuan belasan persen, puluhan persen, ya 20-30% bolehlah di TP aja langsung.
karena kita tidak akan tahu pasti. Token-token seperti ini belum digerakin lagi sama whales-nya, sama big fund-nya. Jadi banyak retail yang masuk ya, otomatis kalau retailnya banyak jualan biasanya mereka panikan gitu. Mereka bisa guyur, tokennya drop. Jadi kebanyakan memang koin-koin dengan narasi AI agent ya itu bisa dibilang lagi hype, tapi kalau kita lihat secara teknikal itu banyak yang nyungsep parah, teman-teman. Jadi dari saya sih cuma buat spekulasi dan tidak untuk di-hold jangka panjang. Ya, jadi token-token AI yang berhubungan dengan AI yang baru-baru muncul ini kayak virtual AI 16Z, lalu ada AI XBT, Griffine, Phi, Cerebro. Nah itu ya bisa dibilang kalau nyungsep parah banget sih. Makanya kalau teman-teman berani buy, make sure tahu tempat exit. Ya itu sih, itu aja sih teman-teman. Jadi semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya Telegram, yang pengen berdiskusi, kalian bisa join ya di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.